Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jangan lupa sebelum belajar kita memulai berdoa masing-masing dalam hati. Dan kali ini kita akan memasuki bab baru pada mata pelajaran biologi, yaitu mengenai energi. Jadi, pertemuan pertama ini Miss akan menjelaskan terkait energi yang ada di dalam sistem kehidupan untuk semua makhluk hidup. Gitu. Jadi nanti energi itu berasal dari mana, terus energi apa saja yang ada dalam sistem kehidupan dan lain sebagainya. Jadi simak terus ya video selanjutnya. Di sini ada beberapa indikator pembelajaran alias apa saja yang harus kita capai dalam bab energi. Itu bisa dibaca sendiri, oke? Nah, ini nanti akan menjelaskan terkait subbab atau penjelasan-penjelasan yang ada terkait materi energi. Jadi, simak terus ya. Di sini ada pertanyaan, sebenarnya apa itu energi? Dan kenapa nih ada gambar-gambar seperti ini ya? Nah, dari mana energi itu diciptakan atau berasal? Nah, kalau manusia di sini kan ada gambar anak-anak atau ya oke lah anak-anak yang sedang melakukan aktivitas olahraga, bermain dan lain sebagainya ya pada gambar yang ini. Lalu ada panah seperti ini. Nah, ini apa kaitannya dengan piramida makanan yang ada di sebelah kiri? Jadi, kalau misalnya Miss katakan bahwa gambar yang sebelah kanan ini anak-anak sedang melakukan suatu aktivitas, ya, entah itu bergerak, berlari, terus apalagi dan lain sebagainya, melompat, ya, pokoknya kategori yang ada gambar di sini di sebelah kanan. Nah, mereka ini kan membutuhkan energi untuk melakukan aktivitasnya, ya. Tapi energi itu didapat dari mana asalnya? Nah, energi didapat dari makanan kalau pada manusia, gitu. Jadi manusia itu membutuhkan yang namanya makanan agar dapat melakukan aktivitas gitu. Jadi kenapa makanya panahnya dari piramida makanan ke gambar-gambar anak-anak yang di sebelah sini gitu. Jadi untuk mendapat atau bisa melakukan suatu aktivitas atau suatu usaha, kita memerlukan energi yang berasal dari makanan. Tuh, Miss ulangi lagi. Nah, sebenarnya nggak langsung nih, oh dari makanan kita dapat energi, nggak seperti itu. Nanti makanan-makanan yang ada di sini yang kalian makan setiap hari itu kan biasanya mengandung zat-zat pada makanan atau yang biasa disebut dengan nanti zat-zat kimiawi gitu. Nah, zat-zat yang terkandung pada makanan itu berbeda-beda. Mulai ada misalnya nanti nasi, terus mie, pasta, roti, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Ini termasuk ke dalam karbohidrat. Lalu ada buah, sayur-sayuran, dan lain-lain. Ini termasuk ke dalam vitamin. Nah, di buah dan sayuran terdapat banyak sekali vitamin. Vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan lain-lain. Lalu ada di sini juga susu, daging, ikan, kacang-kacangan, tempe, tahu yang berarti kan itu kacang-kacangan yang telah diolah ya menjadi tempe dan tahu. Nah, ini adalah sumber dari protein gitu. Lalu ada juga nih suplemen atau vitamin yang biasanya nanti didapat dari makanan-makanan yang berlemak, berminyak dan mengandung gula. Tapi ini dengan kadar yang cukup ya, tidak berlebihan. Seperti itu. Jadi nanti zat-zat yang ada di sini dicerna oleh tubuh dan menghasilkan yang namanya ATP atau kita kenalnya biasanya energi. Seperti itu. Yang nanti energi ini dilakukan untuk melakukan suatu aktivitas. Makanya di sini energi adalah kemampuan suatu individu dalam melakukan sebuah aktivitas atau usaha. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ditanya apa itu energi, asal atau didapatnya dari mana dan untuk apa, itu sudah ada di penjelasan Miss barusan. Jadi dipahami baik-baik
dan dicatat poin-poin pentingnya. Oke? Manusia atau makhluk hidup lainnya itu memerlukan makanan sebagai sumber energinya. Jadi asupan atau kebutuhan utama dari manusia itu adalah makanan ya, karena nanti dia bisa menghasilkan energi. Kalau misalnya manusia tidak makan atau tidak punya tidak adanya proses-proses yang dicerna di dalam tubuh, tidak ada zat-zat yang dicerna, maksudnya itu tidak ada makanan pokok, misalnya sayur-sayur, buah, lauk pauk, dan lain sebagainya, maka biasanya manusia itu mengalami fisik yang lemas gitu, seperti saat kita sedang berpuasa contohnya. Biasanya kan kita menjadi lemas dan tidak bertenaga gitu. Tapi kalau puasa itu jangan dijadikan alasan ya, karena tidak makan gitu. Karena kan memang sudah seharusnya kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim untuk berpuasa. Nah, ini tadi yang disebutkan mengandung kandungan bahan kimia yang terdapat dalam makanan, ada karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Oke, kita lanjut. Di sini ada energi yang terdapat dalam sistem kehidupan. Nah, ini ada bentuk-bentuk dari energi, yang mana ada energi potensial, energi kimiawi, energi kinetik, dan energi listrik. Nah, biasanya energi potensial dan juga energi kinetik itu nanti akan dibahas di pelajaran fisika. Jadi ini Miss tandain ya, F alias fisika. Nah, ini juga F, karena nanti berhubungan dengan misalnya kecepatan, jarak, jatuh benda, terus perpindahan benda dari A ke B, seperti itu. Itu nanti dibahas di fisika. Nah, yang akan kita bahas sebenarnya hanya pada energi kimiawi dan juga energi listrik. Nah, ini contohnya nanti pada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Sebenarnya energi listrik juga nanti akan dibahas di fisika, tapi nanti kita akan singgung sedikit karena masih berkaitan dengan biologi ya, gitu. Nah, penjelasannya ada di slide selanjutnya. Di sini sudah Miss lampirkan pengertian dari bentuk-bentuk energi dan juga salah satu contohnya. Jadi ini hanya salah satu contohnya. Kalian bisa cari sendiri. Jadi manfaatkan segala sumber yang kalian miliki. Cari selengkap-lengkapnya contoh-contoh yang ada pada bentuk-bentuk energi. Kalau energi potensial berarti diperoleh karena kedudukannya pada suatu benda akibat posisi. Kayak tadi tuh yang apel jatuh ya dari atas pohon ke bawah, jatuh ke bawah karena adanya gravitasi bumi ya, gitu. Lalu energi kimia atau kimiawi itu biasanya tadi yang udah Miss jelasin di awal, yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya tadi makanan, berarti kan ada dari protein, karbohidrat, dan lain-lain. Atau dalam bensin juga sebenarnya bensin, solar, pokoknya yang bahan-bahan bakar biasanya ya, bahan-bahan bakar itu juga terdapat kandungan-kandungan kimia. Lalu ada energi kinetik, ini bentuk energi ketika berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain gitu. Kalau misalnya contohnya kalian nih melakukan perpindahan dari yang tadinya awalnya kalian duduk di depan TV jadi pindah ke kamar gitu, ke tempat tidur gitu. Itu kan berarti melakukan perpindahan atau bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, di sini Miss berikan contohnya yaitu mengayuh sepeda. Karena mengayuh sepeda kita pindah ya, nggak mungkin kalau mengayuh di situ-situ aja. Jadi itu dikategorikan sebagai energi kinetik. Nah, energi listrik ini yang berkaitan dengan segala macam arus listrik, yang ada arus listriknya. Jadi kalau misalnya kita menghidupkan dan mematikan lampu, itu kan berkaitan dengan arus listrik. Misalnya menyalakan, mematikan TV, terus nge-charger handphone atau laptop atau gadget dan lain sebagainya. Listrik itu banyak sekali yang didapat dari pembangkit listrik tenaga surya yang barusan Miss singgung gitu. Ada yang namanya PLTS. Sebenarnya PLTS itu bisa kita buat sendiri gitu. Jadi bisa kita manfaatkan sumber daya matahari yang kita punya dengan membuat PLTS
gitu di rumah, itu bisa gitu. Oke, kalau sampai sini sudah paham, Miss lanjut. Kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai energi yang dihasilkan atau energi yang didapat dari makanan untuk manusia, nah tumbuhan juga seperti itu. Jadi tidak hanya manusia dan juga hewan, tumbuhan juga butuh yang namanya makanan dari hasil fotosintesis atau dari proses yang namanya fotosintesis. Jadi tumbuhan itu melakukan pembuatan makanan atau yang disebut fotosintesis, yang prosesnya atau reaksi fotosintesisnya itu terdapat di bawah nih yang sudah dicantumkan. Bahannya adalah karbon dioksida ditambah air atau H2O dengan ditambah cahaya di dalam dan menghasilkan nih nanti klorofil ya atau zat hijau pada daun, dan nanti juga menghasilkan makanan yaitu gula, C6H12O6 dan oksigen atau O2. Jadi sebelah kiri itu bagian bahannya dan sebelah kanan Miss permudah itu adalah hasil dari prosesnya atau produknya. Jadi hasil akhirnya berbentuk oksigen dan gula atau glukosa. Jadi ketika cahaya matahari itu menyinari tanaman atau suatu tumbuhan, dan di udara itu kan terdapat banyak sekali gas-gas CO2 yang mengelilingi, ini CO2, ini CO2, ini CO2, pokoknya banyak sekali ya sampai kita bisa melakukan proses pertukaran udara juga gitu kan. Dan membutuhkan air. Jadi air yang biasa kita siram setiap harinya atau dari hujan gitu, itu dibutuhkan oleh si tanaman. Tuh, makanya kenapa tanaman itu sangat-sangat penting bagi kehidupan, karena ketika hujan deras datang atau misalnya ternyata hujannya cukup lama, itu biasanya suatu tanaman atau misalnya pohon-pohon yang ada di sekitar pemukiman penduduk itu bisa menahan air yang jatuh akibat hujan yang deras atau yang lama itu. Jadi nanti ditahan oleh si tumbuhan dan tidak adanya bencana alam. Jadi makanya kita perlu merawat tanaman sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Nah, proses yang dilakukan oleh tanaman atau makhluk autotrof lainnya. Jadi setiap makhluk yang bisa membuat makanan sendiri itu namanya autotrof. Tapi kalau yang tidak dapat membuat makanan sendiri itu namanya heterotrof. Nah, biasanya heterotrof ini kita kenalnya dengan sebutan tahu ini kan? Parasit. Pasti kalian tahu. Parasit alias menumpang. Jadi menumpang pada makhluk hidup lain. Itu nanti kalian cari contohnya apa, hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan yang dia tidak bisa membuat makanannya sendiri atau bersifat heterotrof atau parasit. Gitu, oke? Kita lanjut. Lalu di sini ada pertanyaan, di mana sih sebenarnya terjadinya proses fotosintesis pada suatu tumbuhan? Nah, kita tahu kan, kita kenal. Ada salah satu bagian pada tumbuhan atau tanaman yaitu daun. Nah, di daun inilah nih terjadinya proses fotosintesis yang lebih tepatnya ada pada jaringan palisade atau jaringan tiang. Nih, yang mana nanti di dalam jaringan palisade ini jaringan palisade itu banyak sekali ya. Itu terdapat kloroplas gitu, yang nanti akan membentuk makanan dan juga zat hijau pada daun gitu. Nanti di slide berikutnya itu ada ya bagian-bagian yang lebih jelasnya, yang lebih detailnya. Nah, ini bisa kalian baca fungsi-fungsi dari tiap-tiap jaringan sudah Miss cantumkan di sini, jadi bisa kalian pahami baik-baik. Jaringan epidermis itu yang mana, fungsinya sebagai pelindung. Terus jaringan palisade yang barusan Miss jelaskan untuk tempat fotosintesis berlangsung. Terus ada jaringan spons atau bunga karang untuk
penyimpanan hasil fotosintesis. Terus ada stomata, itu yang mana? Ini stomata yang ada 2 mata ini. Itu untuk pertukaran gas ataupun pertukaran air. Dan ada jaringan kutikula. Nih biasanya jaringan kutikula itu untuk mencegah adanya penguapan dan mengurangi banyaknya kehilangan air dari jaringan epidermis atas gitu. Ini bisa kalian baca, bisa kalian pahami. Nanti jika ada yang belum dimengerti, boleh tinggalkan komentar di bawah ya. Jadi sekarang Miss lanjut. Ini yang tadi Miss bilang bahwa ada kloroplas itu terdapat pada jaringan palisade. Jadi kalau di zoom gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini detail sekali. Di dalam di dalam struktur kloroplas itu banyak sekali bagian-bagiannya. Gitu, ada membran, terus ada granum, ada DNA kloroplasnya juga, ada stroma, ada grana, tilakoid, lamela, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya nanti kalian akan ketemu juga di SMA. Kalau misalnya masuk IPA, nggak usah jauh-jauh sih. SMP kelas 9 atau 8 kayak juga masih ada, masih ketemu. Nanti dipelajari lagi. Dia terdiri dari 2 lapisan membran, ya, kloroplas. Membran dalam dan luar. Ini lapisannya, membran luar yang ini, jadi yang hijau, terus membran dalamnya yang warna agak oranye kekuning-kuningan. Terus dia punya bagian tebal namanya tilakoid. Nih. Lalu ada kumpulan-kumpulan tilakoid. Jadi tilakoid yang numpuk nih kayak koin. Seperti koin ya, Miss tulis di sini seperti koin. Itu namanya adalah tumpukan-tumpukannya namanya adalah granum. Lalu ada stroma. Stroma itu sebenarnya cairan yang warna putih banyak ini, putih kekuning-kuningan yang mengelilingi tilakoid gitu. Seperti itu ya. Nah, grana atau granum dan juga stroma ini nanti akan berkaitan dengan reaksi terang dan gelap pada saat tumbuhan memerlukan cahaya langsung dan tumbuhan tidak memerlukan cahaya langsung untuk proses fotosintesis. Jadi simak terus ya videonya. Nah, di sini ada nih pengenalan dari klorofil yang untuk menghasilkan zat hijau daun dan menghasilkan makanan sendiri gitu. Jadi yang bikin tanamannya berwarna hijau itu ada zat-zat klorofil. Dari zat-zat klorofil, nah jika tumbuhan tidak memiliki klorofil, maka biasanya dia menghasilkan makanannya tidak menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis gitu. Jadi bisa parasit yang tadi kita bahas pada tumbuhan lain atau makhluk hidup lainnya. Nah, terdapat 2 reaksi tadi, reaksi gelap dan reaksi terang pada tumbuhan. Nah, reaksi gelap ini diperlukan ketika tumbuhan tidak mendapatkan cahaya matahari langsung untuk menghasilkan gula pada saat fotosintesis. Jadi kalau reaksi gelap seperti ini, kalau reaksi terang yaitu fotosintesis. Sampai sini paham ya? Kalau yang ini kalian bisa baca saja manfaat dari fotosintesis tadi selain untuk tanaman menghasilkan makanannya sendiri, terus juga bisa memproduksi gula atau glukosa untuk kebutuhan makhluk hidup lainnya gitu. Jadi ketika nanti ada hewan pemakan tumbuhan memakan daun ya, itu ada zat-zat yang terdapat di dalam daun hasil proses fotosintesis. Nah, ini bisa kalian baca selebihnya. Sampai sini, kalau masih ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan melalui komentar atau chat pribadi ke Miss. Oke, sampai di sini dulu. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.